Pegunungan yang ditumbuhi pohon lebat nan tinggi ini, di bawahnya terdapat sebuah rumah kayu cukup besar. Dan Pak Robetlah pemiliknya. Ia mempunyai dua putri cantik. Ini Nelly dan kakaknya Iva. Sedangkan sang ibu sudah lama meninggalkan mereka. Kini Nelly duduk di bangku perkuliahan dan mempunyai pacar bernama Eli. Sedangkan Iva mempunyai kesibukan berlatih menari karena ia akan mengikuti ajang bakat tingkat Kanada. Sampai malam pun Iva masih semangat untuk berlatih. Atap rumah tertambal terpal, tapi terlihat dari luar barang-barang elektronik terlihat modern. Dan malam itu Pak Robert sedang membaca. Tiba-tiba ia dikagetkan berita TV bahwa akan ada pemadaman listrik besar-besaran di penjuru pesisir bagian barat. Nelly yang saat itu menerima VC dari pacarnya tiba-tiba kegelapan yang menyeluruh membuat dua putrinya kebingungan. Apalagi disertai dengan tidak adanya air bersih dan sinyal internet, menambah suasana menjadi membosankan. Nelly yang sebentar lagi akan ada ujian, ia protes ke bapaknya. Sang bapak pun memberi solusi. Kalau tidak ada internet, belajarlah dengan buku. Akhirnya Nelly mulai belajar dengan buku. Lalu ia memutuskan mengambil senter yang berada di dalam mobil. Akan tetapi saat menutup, Nelly tak sadar bahwa pintunya terbuka kembali. Sudah dipastikan ketika lampu menyala semalaman akhirnya akan soang. Saat pagi tiba, Nelly baru menyadari si bapak tidak mempermasalahkan, toh di gudang masih punya simpanan aki. Tetapi setelah dicoba masih tidak bisa. Nelly yang saat itu sedang mendengarkan radio tiba-tiba telah mendengarkan berita tentang pemadaman listrik besar-besaran. Penyebabnya sistem darurat mengambil alih dan menghentikan instalasi. Hal tersebut memicu kematian di sepanjang jaringan listrik. Jadi membutuhkan waktu sangat lama untuk menikmati listrik lagi. Dan ini hari ke-10 mereka tanpa listrik. Akhirnya si bapak menemukan ide untuk menghidupkan mobilnya. Ia menggunakan mesin seso untuk menghidupkan mobil dan berhasil. Kedua putrinya sangat senang karena bisa ke kota kembali. Tapi setiba di sana mereka terlambat. Bahan makanan di supermarket sudah kosong. Ia hanya bisa membawa sedikit stok makanan dan beberapa jerigen stok minyak. Lalu mereka pun pulang. It's a beautiful, beautiful. Oh, okay. Sesampai di rumah si bapak melihat bensin sudah mulai habis. Sehingga keesokan harinya ia memberitahu kedua putrinya bahwa sementara waktu tak akan pergi ke kota lagi. Tetapi Nelly marah sebab ia tidak bisa ketemu lagi dengan pacarnya. Nelly saat itu sedang membelah kayu, sedangkan si bapak pergi ke hutan untuk menebang pohon. Namun sial, baut yang ia pasang waktu itu lepas. Teriakan cukup kencang membuat kedua putrinya mencari keberadaan si bapak. Ternyata ia mengalami luka cukup parah di bagian paha kanan. Darah yang keluar cukup banyak membuat si bapak tidak kuat lagi. Ia hanya bisa berpesan kepada putrinya untuk saling menyayangi satu sama lain. Dan si bapak pun meninggal di tempat.
Sedih karena ditinggal bapaknya, dua putrinya sampai tertidur di situ. Keesok harinya mereka baru menguburkan jasad si bapak. Mereka tampak depresi atas kehilangan si bapak. Kini mereka telah menjadi yatim dan harus berjuang untuk hidup. Saking kangennya, bapak ibu Iva mengambil satu jerigen bensin untuk menghidupkan genset. Namun Nelly menolak karena minyak ini bisa digunakan dalam keadaan darurat saja. Mereka akhirnya bertengkar. Iva marah kepada Nelly. Ia lalu menyendiri di ruangannya. Hujan terus-terusan membuat rumah mereka semakin hancur karena kurangnya perawatan. Alhasil banyak yang bocor. Paginya Iva masih ngambek kepada Nelly. Dan Nelly saat menyiapkan makanan, ia mencoba menghemat persediaan makanan. Setelah selesai, Iva baru datang, tetapi ia tidak mau makan berdua. Nelly yang memikirkan kakaknya sampai-sampai saat tidur ia bermimpi kakaknya dimakan macan. Setelah kejadian itu, mereka jadi rukun kembali. Pada saat hujan, Nelly sedang membaca. Tiba-tiba Iva memanggil. Ia mendengarkan sesuatu. Setelah mengendap-endap sambil membawa shotgun, ternyata itu Ellie. Ellie bisa datang ke situ naik sepeda selama 3 hari. Dan untuk sementara waktu Ellie tinggal bersama mereka. Pagi harinya Nelly bersama si pacar pergi ke hutan. Ia menuju ke rumah pohon yang dibuat oleh ayahnya. Dan di dalam Nelly melakukan kesempatan itu untuk nempel-nempel. Seusai pacarnya memberitahu bahwa di daerah Baston keadaan mulai normal. Dan di sana ada listrik. Keadaannya aman, tidak ada yang menjarah. Pacarnya mulai mengajak Nelly untuk pergi ke sana. Namun saat di rumah, Iva mulai risih dengan pacarnya Nelly. Karena semenjak ia di sini semua makanan cepat habis. Mengingat stok makanan sudah mulai menipis. Iva juga mengingatkan ke Nelly, jangan sampai hamil. Karena jika sampai hamil sudah dipastikan si laki akan kabur. Tapi seusai mereka berdebat, Nelly malah ikut pacarnya pergi ke Baston dengan jalan kaki di musim dingin seperti ini. Iva mencoba melarang, namun Nelly tetap dengan pendiriannya ikut pergi. Ya, walaupun momen ini sedih, tapi Nelly tetap meninggalkan kakaknya sendirian. Setelah jalan seharian dan malamnya tidur seadanya, Nelly tengah memikirkan saudari kandungnya. Lalu ia memutuskan untuk kembali. Dan ternyata mereka juga saling merindukan. Untuk mengobati rasa rindunya setelah sehari semalam berpisah, mereka menghidupkan genset. Malam itu mereka mengingat kenangan bersama kedua orang tuanya. Sesekali Nelly pun meneteskan air mata. Semua sudah tiada dan mereka harus berjuang untuk hidup. Keesok harinya Iva tengah membelah kayu. Sedangkan Nelly pergi ke hutan untuk memanen buah. Tanpa sepengetahuan Iva, dari belakang ia didatangi oleh seseorang pria. Dan pria itu penjaga minimarket waktu di kota. Ia datang menanyakan keadaan ayahnya. Akan tetapi gerak-geriknya mencurigakan. Iva yang mengetahui hal itu segera melawan, namun kekuatan si pria lebih kuat. Sehingga Iva dengan gampang digagahi.
Tanpa rasa berdosa, si pria meninggalkan Iva begitu saja. Pria itu juga mencuri stok minyak dan membawa kabur mobil mereka. Nelly yang mengetahui kakaknya dalam bahaya, ia segera lari. Tapi semua itu sudah terlambat. Setelah dirinya ternodai, Iva menjadi murung. Bahkan keluar pun ia tidak mau. Sudah 8 bulan mereka hidup tanpa listrik. Bahan makanan juga sudah mulai habis. Ditambah Iva hamil. Mau tak mau ia harus menerima kedatangan bayi itu. Rumah peninggalan orang tua semakin lama juga semakin rusak. Mereka kemudian memutuskan pergi untuk tinggal sementara di rumah pohon. Tepat sampai di sana, Iva pun kontraksi. Tidak menunggu lama, Iva melahirkan bayi laki-laki. Mereka tampak senang dengan kehadiran bayi itu. Lalu ia mencoba kembali ke rumah. Namun rumah dalam keadaan berantakan. Dan Iva tidak mau tinggal di situ lagi. Bahkan Iva menyuruh Nelly membakar rumah itu. Ia mempunyai kecurigaan bahwa ada seseorang yang mencarinya. Jika rumah itu dibakar, mereka bakalan aman. Tetapi mereka akan tinggal di mana? Sayang sekali, sebelum mendapatkan tempat tinggal baru, film pun malah selesai.